RT Pasren akhirnya bersuara, ngaku diintimidasi usai didemo warga. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Jadi, saya luruskan di sini, bukan berarti klien kami ini melarikan diri atau menghilang. Tidak sama sekali, kata Pitra kepada wartawan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Karena dia ingin suasana yang aman, nyaman dari perilaku intimidasi, perbuatan bully, ancaman, dan lain-lain, lanjutnya. Merasa diintimidasi, Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Padahal, apakah unjuk rasa yang dilakukan malam hari itu hal wajar? Jelas, kata Pitra. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, dicari RT Pasren selama aksi tersebut. Seperti contoh adanya bukti para warga unjuk rasa dengan membawa berbagai poster bertuliskan, dicari RT Pasren. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini. Kesaksian tetap meski merasa terintimidasi, kata Pitra. Kliennya tetap teguh pada pendiriannya soal keterangan di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Pasren tetap pada keterangannya bahwa dia tidak mengetahui alibi 5 terpidana pemuda di kampungnya yang kini dipenjara. Baik Abdul Pasren maupun anaknya Kahfi tetap pada konsisten dengan keterangannya tersebut. Setelah kami wawancara, ternyata Abdul Pasren dan Kahfi konsisten kepada keterangannya dan tidak berubah-ubah sesuai dengan apa yang ia alami, rasakan dan lihat, ucapnya. Misteri hilangnya RT Abdul Pasren di kasus Vina Cirebon akhirnya terkuak. Pihak Pasren akhirnya bersuara setelah beberapa waktu kemarin warga unjuk rasa demi mencari Pasren yang disebut menghilang. Mantan RT Pasren ini diketahui menghilang ketika kasus Vina Cirebon mencuat. RT Pasren dituding memberikan keterangan palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Kesaksiannya ini membuat 5 pemuda di kampungnya terjerat pembunuhan Vina dan Eki hingga divonis penjara seumur hidup. Para terpidana ini membantah ada di lokasi kejadian pada malam kematian Vina dan Eki. Justru di malam itu ada di rumah Pak RT Pasren. Dalam kesaksiannya Pasren membantah itu hingga para kuli bangunan itu dipenjara karena tak punya alibi bahwa dia berada di rumah Pak RT di malam itu. Atas hal ini warga meminta RT Pasren jujur agar apa adanya namun keberadaannya hilang ketika kasus Vina ini mencuat. Setelah sekian lama menghilang dan bungkam, pihak RT Pasren akhirnya bersuara. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni Nasution menjelaskan bahwa Pasren dalam kasus Vina ini tidak melarikan diri. Tetapi hanya ingin suasana yang aman dan nyaman dari perilaku intimidasi. Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini. Intimidasi yang dialami Pasren ini dibuktikan dengan adanya aksi unjuk rasa pada malam hari. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, dicari RT Pasren, selama aksi tersebut. Sehingga kliennya sulit hidup tenang kalau terus-terusan seperti ini.
Keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah melaporkan Ketua RT Abdul Pasren kepada polisi. Hal itu setelah Abdul Pasren diduga membuat keterangan palsu dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon pada tahun 2016 lalu. Tim kuasa hukum Abdul Pasren pun menanggapi laporan tersebut. Menurut mereka, laporan tersebut dapat menjadi ancaman pidana balik. Pitra Romadoni Nasution, salah satu anggota tim kuasa hukum Abdul Pasren menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh keluarga terpidana merupakan upaya hukum yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kami menilai itu hanyalah upaya hukum keluarga terpidana untuk membuat novum dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, ujar Pitra saat menggelar konferensi pers di wilayah Cirebon, Senin, 1 Juli 2024. Namun, Pitra menegaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat dijadikan novum jika tuduhan terhadap Abdul Pasren tidak terbukti. Tapi ingat, jangan laporan ke polisi ini dijadikan novum, tapi kenyataannya Pak Pasren ini tidak memberikan keterangan palsu, sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka, ucapnya. Sehingga, lebih lanjut Pitra menjelaskan, konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh pelapor jika laporan mereka dihentikan oleh kepolisian atau terbukti tidak cukup bukti. Maka, konsekuensi hukumnya akan berdampak kepada pelapor. Apabila laporan tersebut dihentikan oleh kepolisian atau tidak cukup bukti atau bukanlah tindak pidana, ingat konsekuensinya telah diatur di dalam Kitab Hukum Pidana sebagaimana disebutkan dengan laporan palsu atau fitnah dan pencemaran nama baik, jelas dia. Pak RT yang paling dicari di kasus Vina Cirebon, Abdul Pasren menunjuk seorang kuasa hukum untuk membantunya di kasus tersebut. Abdul Pasren bak menghilang seusai kasus tewasnya Vina dan Eki di Jembatan Talun, Cirebon, 27 Agustus 2016 silam. Pak RT Abdul Pasren dicari-cari karena keterangannya membuat 8 orang kuli menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina. Abdul Pasren dituding berbohong memberi keterangan dan berbuntut panjang hingga saat ini. Seusai dicari banyak pihak yang sebenarnya ingin meluruskan permasalahan, Pasren justru menghilang. Pasren tak berani muncul di hadapan publik sehingga kasus Vina Cirebon tak kunjung menemukan titik terang terkait fakta yang sebenarnya. Lama tak terlihat batang hidungnya, Pasren rupanya telah mempersiapkan diri menghadapi kasus Vina. Pasren menunjuk Pitra Romadoni Nasution sebagai kuasa hukumnya. Yang menarik, Pitra Romadoni sebenarnya adalah anggota tim pencari fakta kasus Vina ini. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM lantas menyebut tim tersebut tidak independen dan lebih berfokus pada mencari kesalahan pihak-pihak tertentu. Ya terkait adanya tim pencari fakta independen yang informasinya digawangi oleh Elza CS. Saya juga baru tahu, ujar Tony saat diwawancarai media, Minggu, 30 Juni 2024, malam. Tony menekankan bahwa tugas tim pencari fakta seharusnya adalah menggali informasi dari para terpidana yang mengklaim pernah dianiaya dan disiksa saat penangkapan, lalu melaporkannya. Menurut Tony RM, jika kerja tim pencari fakta hanya mencari kesalahan pihak yang sedang mencari keadilan, maka tim tersebut tidak independen. Sosok ketua RT di kasus Vina bernama Abdul Pasren masih menjadi perbincangan hangat. Bukan tanpa sebab, pria yang menjabat sebagai ketua RT pada tahun 2016 tersebut diduga menyampaikan pernyataan palsu. Kebohongan Pasren pada saat itu yakni memberi keterangan jika 5 terdakwa yaitu Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya saat malam kejadian kasus Vina. Setelah dicari banyak pihak yang sebenarnya ingin meluruskan permasalahan kasus Vina ini, Pasren justru menghilang. Pasren tak berani muncul di hadapan publik sehingga kasus Vina Cirebon tak kunjung menemukan titik terang terkait fakta yang sebenarnya. Lama tak terlihat batang hidungnya, Pasren rupanya telah mempersiapkan alibi. Pasren menunjuk Pitra Romadoni Nasution sebagai kuasa hukumnya. Sementara itu, Pitra Romadoni Nasution memberikan pembelaan terhadap ketua RT, Pasren. Menurutnya, pada saat itu Pasren mendapat intimidasi. Intimidasi itu muncul setelah Pasren mengaku diiming-imingi uang oleh keluarga terpidana untuk berbohong dalam kasus pembunuhan tersebut. Keputusan Pasren dan keluarga meminta bantuan hukum pengacara Pitra Nasution dan kawan-kawan mengingat banyaknya intimidasi yang dialami Pasren mulai dari persekusi, bulian sampai ancaman yang terus-menerus dialami oleh dirinya dan keluarga, kata Pitra dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Juni 2024.
Pitra mengatakan Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh keluarga terpidana. Pitra memastikan akan menghadapi persoalan hukum yang menjerat klien.